Di kiai dekat dengan pejabat ada adab-adabnya. Sebaliknya, pejabat pun kalau ingin dekat dengan kiai, dengan sufi juga ada adab-adabnya. Maktabatuna Temboro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru kita Kiai Muda Gus Hasan Diki. Beliau adalah penyusun buku yang sementara gambarnya tertera di depan kita semua, Sufi dan Politik. Tentunya para muhtaramin yang dirahmati Allah, kedua kata ini tentu tidak asing bagi kita, tetapi ketika dia dirangkai menjadi satu kalimat, maka itu akan memunculkan pertanyaan dalam benak kita, apa mungkin sufi, orang yang mendalami kesufian, kemudian dia akrab atau bergaul dengan politisi? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ajaran sufi itu ciri khasnya adalah menolak kemasyhuran dan menjauhi perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tentunya itu bertolak belakangan dengan politisi. Setahu kita, politisi itu identik dengan kemasyhuran, ar-riyasah, kepemimpinan, yang mana secara ringkas itu bertolak belakangan dengan prinsip yang diajarkan dalam kesufian. Maka melalui kesempatan kali ini, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Namun sebelum itu, sebagai pemancing sehingga acara kita ini semakin menarik untuk disimak, kita akan mengutip satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Iyyakum wa abwabas sultani fa innahu asbaha su'ban habutan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin iso sepurane watu-watu. Para asatid, para teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus host kita kali ini yang istimewa, yaitu Ustadz dan Kiai Muda juga ini, Ustadz Anwar, Wakil Rais Suriah PCNU Mamuju. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini langsung saja. Tapi sebelumnya saya mau meluruskan judul, karena itu penting. Judul sebetulnya, judul buku ini yang merupakan ringkasan dan terjemahan dari kitab karya Al-Imam Asy-Sya'rani adalah Mukhtasar Irsyadul Muhaffalin minal Fuqara ila syuruti suhbatil umara. Hanya saja kemudian
disederhanakan oleh para ulama sekarang, muhakkiknya, dengan judul As-Sufiyah was-Siyasah, Sufi dan politik atau politisi sebenarnya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi ada wawunya, Sufi dan politisi, bukan Sufi yang politisi. Nah, ini beda lagi. Yang akan kita bahas di sini As-Sufiyah was-Siyasah, Sufi dan politisi, kan al-ataf yufidul mughayyarah, berarti kan beda antara Sufi dan politisi. Kalau Sufi yang politisi pakai naat nih, nah nanti beda tema lagi. Mungkin kapan-kapan akan kita bahas juga. Sufi yang politisi atau politisi yang Sufi. Nah, malam ini yang kita bahas Sufi dan politisi. Nah, kitab ini ditulis oleh, mungkin tokoh ini kita kenal semua, yaitu Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, salah satu tokoh besar yang keilmuan dan kewaliannya tidak diragukan dan disepakati oleh hampir seluruh umat Ahlussunnah wal Jamaah. Segi keilmuan kita tahu beliau murid para a'immah kibar seperti Syekh Zakaria Al-Ansori, kemudian Imam Al-Quluyubi, Imam As-Suyuti, dan a'immah-a'immah yang lain. Dari segi thariqah, beliau juga banyak berguru dengan para ulama yang memang disepakati ahli ruhiyah. Sebagaimana nanti sering kita dengar kata-kata nama-nama Syekh Ali Khawas, Syekh Ali Al-Marsifi, Ibrahim Al-Madbuli, dan beberapa ulama Syadziliyah. Tegasnya beliau ini termasuk ulama yang disepakati kesufiannya. Ini sangat cocok kita kaji kitabnya sebagai perwakilan atau representasi dari Sufi. Bahkan guru kita sendiri Kiai Zairan Al-Marhum radhiyallahu anhu, beliau juga sering menukil atau menceritakan kisah-kisah Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau menganggap banyak kecocokan antara kita dengan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, karena selain beliau ini Sufi juga ulama dan juga punya murid, istilahnya sekarang yang punya pesantren, sehingga cocok sekali dawuh-dawuh beliau, sikap-sikap beliau untuk ditiru. Kemudian kalau kita lihat sejarah Syekh Sya'rani itu juga menarik. Beliau kan hidup di sekitar abad 10 Hijriah atau 16 Masehi, awal 16 Masehi. Nah, ini kalau kita cek sejarah Mesir, ternyata era pergolakan politik yang luar biasa. Peralihan pemerintahan antara dinasti Mamluk ke dinasti Utsmaniyah di masa transisi. Biasa di masa transisi yang tinggi mesti banyak pergolakan di zaman Syekh Sya'rani. Lah makanya kalau nanti kita baca kitab ini, kita banyak mendengar kata-kata beliau kholak itu. Maksudnya lengser, copot. Mungkin ketika itu banyak sekali jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat yang masa jabatan itu nggak lama. Baru jadi bupati, ganti pemerintahan, copot lagi. Jadi gubernur, diberontak, copot lagi. Artinya ketika beliau menulis tentang hukumah atau hukam, tentang pejabat itu sangat cocok. Karena waktu itu eranya bukan era-era yang kondusif. Kalau era kondusif susah kita tiru. Karena dunia ini jarang kondusif, kan menunggu. Oke. Kemudian yang kedua, nisbat kitab. Ini juga penting. Karena kadang-kadang kalau kita mengkaji kitab, ini karya ini ternyata setelah diteliti, dicek lagi, bukan penulis aslinya. Ya enggak, kan buahnya atau umpama kitab Al-Muwafaqat itu efek apakah ini kitabnya Imam Ghazali atau tidak, kan jadi perdebatan. Yang akhirnya lebih kuat bukan kitabnya Imam Ghazali. Nah kemudian apakah kita bisa pastikan kalau kitab Irsyadul Mughafalin ini kitabnya Imam Sya'rani? Nah ini penting. Setelah diteliti oleh para ulama termasuk oleh para muhakkik, bisa dipastikan 99,99%. Kita nggak bisa katakan 100% karena kan namanya khobar ya. 99,99%
bisa dipastikan ini karyanya Imam Sya'rani. Karena pertama uslubnya, gaya bahasa para penulis itu mesti berbeda-beda. Nah, gaya bahasa penulisan kitab Irsyadul Mughafalin ini Imam Sya'rani banget. Imam Sya'rani banget. Kalau kita baca kitab-kitab beliau yang lain atau Ifrul Minan dan lain sebagainya, mesti akan terasa, oh ini gayanya Imam Sya'rani. Di antaranya, beliau setelah menyampaikan beberapa kenikmatan pasti akan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tahu itu kan begitu. Dikit-dikit alhamdulillahirabbil alamin. Terus beliau juga banyak menyebut nama-nama yang merupakan guru beliau. Nanti kita sering dengar kalau kita baca di kitab itu, Sami itu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas, Sami itu Sayyidi Aliyan Al-Marsifi, Sami itu Syekhi wa Sayyidi Zakaria Al-Ansari, dan beberapa nama yang memang itu dipastikan atau diduga kuat adalah guru-guru Imam Sya'rani. Jadi dari segi uslub dan beberapa nama guru bisa kita pastikan bahwa kitab Irsyadul Mughafalin ini benar-benar kitabnya Imam Sya'rani. Kemudian yang ketiga, judul kitab. Ini juga menarik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bukan Sufiyah Wasyasa. Ini judulnya muhakkik untuk mensederhanakan. Judul aslinya Irsyadul Mughafalin minal fuqara ila syuruti suhbatil umara. Di sini ada beberapa diksi pilihan dari Imam Sya'rani yang luar biasa. Yang pertama, kata-kata mughafalin. Kalau arti bebasnya, petunjuk bagi orang-orang yang lalai atau tertipu dari para fakir, para sufi, menerangkan syarat-syarat suhbah dengan pejabat. Yang menarik yang pertama, kata-kata mughafal. Jadi di sini beliau kan banyak mengkritisi para sufiyah yang bersikap tidak benar atau keliru dengan pejabat. Contohnya mungkin menjilat dan lain sebagainya. Tapi di sini beliau memilih kata-kata atau diksi mughafal yang menunjukkan bahwa beliau ini istilahnya sangat halus dalam berpolitik itu. Bayangkan orang sekarang itu, nyedak penguasa saja yang tidak pro dengan dia, oposisi. Ini disebut ulama su, kan begitu? Ulama donal. Pengajiannya dibubarkan. Pengajian dibubarkan. Bahkan barusan saya di SMS orang yang di Mesir sana. Di sini ulama-ulama yang pro Azhar, yang anti dengan IM, Ikhwanul Muslimin, langsung dicat dolar. Bahkan adol, sesat. Beliau nggak pakai kata-kata gitu, bukan irsyadu ahli dolar, nggak begitu. Atau irsyad ulama su, atau bahasa orang sekarang irsyad ulama ul bilad, ulama yang suka caper atau suka keluar masuk di pemerintahan. Tapi mughafal ini bisa dimaknai lalai, bisa dimaknai ya lupa, bisa juga dimaknai apa? Ini sering keseki halus loh. Bukan dolal, bukan jahil atau ulama maksud dan kata-kata kasar lainnya. Kemudian beliau juga menggunakan kata-kata suhbah. Artinya apa? Yang beliau ceritakan di sini bukan sekedar orang disowani atau seorang sufi atau alim atau kiai lah sekarang yang ustadz itu disowani sekali dua kali pejabat, enggak. Di sini menjelaskan syarat-syarat bergaul dekat dengan pejabat. Artinya apa? Para ulama yang bergaul dekat dengan para pejabat dari zaman dulu ini sudah ada. Jadi beliau ini oke-oke saja. Sing penting mau eneng syarat-syaratnya. Ini kata-kata syuruti suhbatil umara. Jadi kayak beliau bilang monggo. Kalau mau dekat dengan pejabat monggo. Tapi perhatikan syarat-syarat yang aku tulis ini. Berarti dalam buku yang kita sudah terbitkan ini semua disebutkan syarat-syaratnya situ. Iya. Disebut syarat-syaratnya
secara lengkap. Cuman perlu diketahui, beliau punya kitab namanya Irsyadul Mughafalin, kemudian diringkas. Nah, buku yang ini yang habis nih, yang dicetak ini ya, Berapa halaman, Mas? sedikit dengan seratusan. Buku yang ini ringkesannya lagi. Ini ringkesnya, ringkes. Jadi kalau mau baca lengkap, langsung saja baca kitabnya. Tadi saya bawa nggak tahu di mana tadi. Baik Gus, ini dari Sepertinya beberapa. belum selesai loh ini. Oh, belum selesai. Di mana? Ini Dilanjutin ada nggak? beberapa yang saya tangkap tadi, Gus. Ya. Jadi antara sufi dan politisi, Iya. apa mungkin seorang yang mendalami sufi kemudian dia juga di sisi lain menjadi politisi? Nah itu nanti beda bab lagi, panjang itu. Banyak khusus malam ini. Tapi ada. Ya ada. Ada ulama yang seperti Ada. itu. Ada, tapi mungkin ada dibahas itu lebih sedikit daripada yang ini. Oh, lebih Jadi sedikit. kalau as-sufi, asyasi ada, tapi sangat-sangat sedikit, dan itu beda pembahasan dengan as-sufi wasyasi. Berarti ada perbedaan di situ. Ada jauh sekali. As-sufi wasyasi dengan as-sufi asyasi itu beda. Ada wawunya itu yang bikin beda, ya wawunya ya. Berarti ada segelintir ulama sufi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, di samping dia menjadi sufi juga terlibat langsung dalam Jelas banyak. pemerintahan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu di antara contoh konkretnya. Sufi. Selain Khulafaur Rasyidin itu gak usah dibahas, jelas. Yang setelah zaman beliau, dan di setelah zaman itu juga banyak lah, pokoknya contohnya mau contoh Jawa juga ada, contoh India ada, contoh Arab juga ada. Berarti Tapi itu pembahasannya panjang, itu nanti majelis sendiri. Berarti- Sufi yang siasi. yang hadir di sini Gus, Ya. siapa tahu ada suatu saat bisa mendaftar jadi sufi juga, kemudian jadi pemerintah Politisi. juga, nah, politisi juga. Oh enggak, tapi kan syaratnya berat, nanti ada syarat-syaratnya. Lawang gaul sama sufi aja syaratnya sekitab. Sufi yang gaul sama politisi, bukan jadi politisi. Itu aja satu kitab, apalagi sufi yang pengen jadi politisi. Lebih berat lagi Gus. Lebih berat lagi. Tapi penting juga, walaupun kami syarat itu pembahasan lain lah itu. Mungkin ada pembahasan yang lain. Yang penting kan poinnya ada. Ya ada. Makanya di antara kita nanti membahas ini, biar kita tidak terlalu cepat-cepat bersuudzon dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada para ulama yang kebetulan ya, dekat dengan para pejabat, dan itu di setiap masa sampai detik ini itu selalu ada. Karena politisi itu ya selalu ingin dekat dengan ulama di mana saja itu, selalu ingin bergaul dengan para ulama, entah dengan tujuan yang macam-macam. Makanya isi kitab ini sebetulnya ada dua bagian. Yang pertama, yang paling banyak, yaitu syurutu suhbatil fuqara ma'al umara atau ilal umara. Syaratnya seorang sufi, seorang ustadz atau kiai, orang alim, bergaul dengan pejabat. Nah, bagian yang kedua ini tidak terlalu banyak, sebaliknya. Syarat-syarat seorang pejabat agar benar bergaul dengan para kiai. Karena penting juga. Di kiai dekat dengan pejabat ada adab-adabnya. Sebaliknya, pejabat pun kalau ingin dekat dengan kiai, dengan sufi juga ada adab-adabnya. Cuman yang ditekankan di kitab ini ya sesuai judul, minal fuqara. Jadi yang ditekankan memang sufinya. Ini pertanyaan lagi. Jadi yang kita sampaikan tadi itu, jadi ada beberapa kitab yang diklaim karya seorang ulama tertentu, kemudian ternyata setelah itu masih diperselisihkan. Banyak sekali. Banyak. Di antaranya Mas, Ya tadi muwafaqat, termasuk yang rame nih. Asyajarah mubarakahnya yang diklaim sebagai karya Imam Razi itu juga mengundang perdebatan yang sengit. Yang ringkasnya banyak yang tidak percaya lah dari segi usulnya,
kemudian dari segi nama-nama yang disebutkan di situ, kan ada beberapa nama yang disebutkan setelah Imam Ghazi wafat. Juga dari segi tidak tertulis dalam tarjamah Imam Razi. Dan juga beliau memang tidak dikenal sebagai nasabah. Imam Razi itu lebih ke akliyatnya, filsafat, kemudian ilmu kalam, tafsirnya pun tafsir kental dengan ilmu kalam. Artinya di antara metode para ulama yang sekarang ini untuk mengkaji, meneliti apakah itu kitab betul-betul dikarang oleh ulama tertentu, maka diantaranya caranya melihat ciri khas usulnya. Karena penulis itu pasti punya gaya sendiri-sendiri. Contohnya ini Gus. Nanti kemana-mana. Ada pertanyaan yang lain. Kan ini nanti bahas nisbatul kitab. Begini Mas, ini kan penting sekali. Jadi di antara yang sekarang lagi hangat juga dipermasalahkan oleh saudara-saudara kita dari Wahabi. Jadi ada kitab yang disebutkan kepada Ibnu Taimiyah, Gus, Iqtida'us Siratal Mustaqim. Nah sekarang kawan-kawan dari Wahabi itu menyangkal bahwa itu bukan karangan Ibnu Taimiyah, cuma karena dalam kitab itu menyebutkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menyalahkan perayaan Maulid, Mas. Kira-kira ya boleh saja, yang penting nanti diadu data saja. Kalau saya nggak tahu yang data terakhir bagaimana, ini kan saling klaim biasa atau begitu itu. Artinya akan terjadi perdebatan menurut pemahaman masing-masing gitu, Gus. Iya, akhirnya satu meyakini A, satu meyakini B, dan itu monggo-monggo saja. Kayak sebagian ulama juga tetap meyakini seperti Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali, tapi ada sebagian yang lain tidak. Dan dua-duanya punya bukti kuat. Kalau yang mengatakan itu karyanya, karena dilihat dari manuskrip Minhajul Abidin yang di Irak sana, kota kelahiran Imam Ghazali, dan manuskripnya memang ada. Tapi di satu segi katanya uslubnya banyak tidak sama dengan uslubnya Imam Ghazali. Dan itu hanya saling klaim, saling meyakini, ya monggo sesuai keyakinan masing-masing. Yang meyakini Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali ya monggo, yang enggak ya monggo. Yang penting tadi harus ada data. Berarti sampai sekarang masih ada kitab yang pengarangnya itu masih mukhtalaf sekali di depan kitab. Masya Allah. Ini Minhajul Abidin siapa nggak kenal? Yang kemudian di Syarah Sirajul Talibin sama Syekh Jambas, itu masyhur sekali, sampai Syekh Jambas dijuluki Ghazali Shahir. Tapi ternyata kitab itu diperselisihkan dengan Ghazali atau bukan. Dan itu perselisihannya cukup kuat. Ya, baik. Ada lagi ya? Kemudian mungkin sampai di sini dari jamaah ada yang ingin bertanya. Ini kelihatannya kurang kopi jamaahnya, banyak loyo ini. Kalau nggak ada mungkin saya, kalau nggak ada lanjutkan lagi. Siap. Termasuk mukadimahnya tadi beliau gimana? Wa iyyakum wa abwabas sultan fa innahu asbaha sabran. Nah, begitu itu. Bahkan sebagian riwayat Sahih Bukhari malah jelas, wa man ata abwabas salatin uftutina. Terus bagaimana, dan banyaklah hadis-hadis yang mengancam siapapun yang mendatangi pintu-pintu pejabat, maka dia akan terkena fitnah, akan begini begitu dan begini dan begitu, yang isinya semuanya ancaman. Tentu saja kalau kita belajar usul fikih, biasa membaca usul fikih, tidak kaget dengan hadis-hadis semacam ini. Kita belajar dalam usul fikih ada istilahnya bab muqtadi atau dilalah iqtidaiyah. Ini banyak sekali lafaz-lafaz itu atau paragraf-paragraf yang tidak bisa dimakan, dikunyah apa adanya. Ada lafaz-lafaz yang disembunyikan di sana. Dan itu tidak terhitung. Bahkan mungkin rata-rata hadis begitu itu. Termasuk hadis ini. Barang siapa yang datang di pintu-pintu pejabat, maka dia akan terkena fitnah, dia akan jauh dari Allah.
dia akan begini dan begitu. Ini semuanya ada yang disimpan. Maksudnya bagaimana? Lengkapnya kalau kita baca di syarah-syarah hadis, barang siapa yang mendatangi pintu pejabat dengan niat yang tidak ikhlas, atau bahasanya dengan tidak mengamalkan syarat-syarat sebagaimana yang diutarakan para ulama, nah dia terkena fitnah. Rono gur karena proposalan, dan anak akan disinggung di sini banyak. Atau di sana memang karena cari nama dan lain sebagainya. Nah itu yang uftutina. Tapi kalau kesana dengan niat nasihat, kesana dengan niat dakwah, jangankan kok para ulama, Nabi Musa saja datangi Fir'aun. Nabi Musa nekani Fir'aun. Dan banyak hadis-hadis politik yang semacam ini, yang kadang sama oposisi dan lain sebagainya disampaikan untuk mengelabui umat. Termasuk hadis-hadis mengenai khuruj alal imam, umpama hadis-hadis pemberontakan. Ini buahnya hadis-hadis yang sepotong-sepotong. Padahal kuwabeh ngono sesuatu yang disimpan. Bahkan andaikan ya, sebagaimana kita sering dengar ya, wala nunazi'u ahlahu illa in ra'auhu kufran bawahan. Tidak boleh kita mencabut pejabat dari jabatannya, mencongkel atau melengsarkan dari jabatannya, kecuali kalau kita melihat mereka melakukan kekufuran yang sangat jelas kufurnya. Ini saja sebetulnya masih ada muktadinya ini. Gak bisa langsung tahu-tahu wiki kufur langsung gerakan massa, kudeta massa. Lu gak bisa. Karena ini masih ada yang sesuatu yang menjanggal. Illa in ra'auhu kufran bawahan, ini mubasyaratan atau tadarrujan. Langsung apa istilah gradual, bertahap. Lah kan nggak tahu. Lah kalau kita dalam keadaan lemah, keadaan darurat, kemudian dengan hadis ini, wah ini sungguh melawan kekufuran, gerakan massa akhirnya malah tumpah darah dengan tanpa hasil, kan mati konyol, ya enggak? Dan ini ternyata dipraktekkan oleh ulama zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Kasih contoh ya nih, kasih contoh ya. Mulai contoh, ini sering saya utarakan. Contohnya pada zaman Rojo Akbar Mughal, Rojo Akbar Mughal, itu masya Allah kufurnya gak karu-karuan. Tanggal hijriyah dihapus, madrasah-madrasah ditutup, bahkan azan sempat diganti bahasa mereka. Wis pokoknya sing nuansa Islam semua dihapus semua. Sing sowan kudu sujud. Wis sampai tingkatane kufur, bahkan wakilah sampai nyembah matahari, wakilah. Ringkesnya sampai kufur. Tapi apa ulama satu suara inra'auhu kufran bawahan? Enggak juga. Waktu itu para ulama terbagi menjadi 3. Ada yang mengumpulkan massa, mobilisasi, hantam, kalah, mati sia-sia. Ya nggak sia-sia, insya Allah syahid. Tapi kan banyak, ini kan istihad ya, politik itu maksudnya luas. Istihad kita nggak boleh langsung ulama masuk dan lain sebagainya. Yes mati, maksudnya sia-sia itu tidak ada perubahan. Yes mati ngomongin, insya Allah syukur, tapi nggak ada perubahan. Ada model 2, rapat ngurus. Wis tak menepi ya, golek aman. Neng gunung-gunung, gawe pondok ngono wiritan. Aman, tentrem kan enek ngono kuwi. Enek khilaf nyingkir. Ora melu-melu, golek aman. Ono men model ngono kan. Lah, ada yang nomor 3. Antara 1 dan 2. Dia ingin membuat satu perubahan. Tetapi tidak dengan cara usaha kudeta. Karena waktu itu Raja Akbar kuat sekali kekuasaannya, yaitu Imam Faruqi. Beliau pelan-pelan bikin pondok, dakwah ke sana ke sini, rakyatnya dibenahi, kemudian pejabatnya dari tingkat RT, RW, langsung rajanya sampai menteri-menterinya. Tapi sayangnya, bukan sayangnya ya, takdir Allah mengambil dulu Syekh Faruqi sebelum Raja Akbar tobat.
bukan Raja Akbar tobat mati duluan Imam Faruqi belum bisa merubah Raja Akbar. Kemudian anaknya Jahangir pelan-pelan lahnya sukses setengah tobat, rodok nakal tapi rodok tobat kapan teman kayak bapaknya. Imam Faruqi wafat digantikan Syekh Maksum tapi yang ngurusi gusnya Syekh Saifuddin namanya. Itu tiga-tiganya guru kita dalam toreko, kakek, anak, cucu. Jahangir wafat diganti Syah Jahan lah mulai tobat. Tapi cik rada error makanya gawe Taj Mahal kayak ngentekno duwe rakyat gawe bangun kuburan bojone bucin menyengsarakan rakyat. Tapi lumayan Syah Jahan kalau dengar ayat Al-Quran nangis lah. Pas Syah Jahan wafat ganti Syekh Alamgir betul-betul tobat, wis raja teradil dan tersoleh sepanjang masa, ngalim. Beliau nulis Al-Quran dan dijual, gak gelem duit jabatan. Beliau juga mengumpulkan para ulama fikih, kemudian bikin fatwa Hindiyah atau fatwa Adib Kiriyah yang nasah beliau sendiri. Jadi pagi sampai sore para ulama nulis, yang nasah rajanya. Dan kalau di Solo itu tingkatan semi khalifah, mursyid. Nah ini sufi wasiati. Sufi dan politisi. Nah, sidik tapi ya, sidik ya. Jadi rojo yang ngalim ahli fikih, yang pengamal mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Nah ini barokahe Imam Faruqi, pelan-pelan. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, coba pernah nggak kalian baca ulama NU bikin fatwa ayo serang Belanda sebelum kemerdekaan? Nggak pernah. Muhammadiyah nggak pernah juga. Lu apa mereka nggak baca hadis ila in ra'ahu kufran bawahan? Ya moco ngawur ya. Saya Masyarakat itu pakar hadis. Kenapa beliau bertindak semacam itu? Karena tahu iki Belanda iki seneng ngakal. Mulai gubernur, bupati sampai lurah ini antek Belanda. Ya jangan antek lah, terlalu kasar. Bawaan Belanda. Karena kita nggak tahu, ini bawaannya kan ada darurat. Siapa yang tahu? Kemudian sawah-sawah ladang-ladang Belanda. Militer dipegang Belanda. Mereka nggak langsung bikin Belanda, enggak, tapi bikin usaha, bukan diam aja di gunung wiritan, enggak. Tapi juga bukan mengerahkan massa, akhirnya mati sia-sia tanpa ada perubahan. Bikin pergerakan kecil-kecilan, ngaji, pondok, diskusi-diskusi. Ketika melihat Belanda lemah, dukung Jepang, karena Jepang waktu itu diharapkan karena sesama konsul Asia, diharapkan membawa perubahan. Gabung sama Jepang, gabung sama Jepang. Terus ada ngomong Imam Syekh Asy'ari antek Jepang, ya enggak. Tadi politik semua kuwi, karena darurat demi umat kadang-kadang yang rada-rada ngono kuwi. Ketika Jepang jeglok langsung merdeka, karena itu sudah persiapan secara bertahap. Nah ini juga saya dengar beberapa nih akhir-akhirnya di medsos ya. Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, itu juga habis difitnah antek Belanda. Ini juga jangan terlalu buru-buru. Nek beliau ini antek Belanda, apalagi ulama penjelian, nggak mungkin lah beliau punya murid Habib Ali Kuitang yang diakui kewaliannya. Habib Ali Kuitang gurunya Syekh Muhammad, guru kita juga kan. Gak mungkin lah. Ya, terus mengapa kok beliau menerima penghargaan dari Belanda? Beliau juga mau diangkat jadi mufti Batavia ketika itu. Ya tadi darurat li hifdzil ummah. Iki nek ora tak tampa, engko nek mufti dijabat karo wong liya sing gak patek ngalim kedunyan pisan kan tambah rusak. Arya betul beliau terima. Tapi nggak diterima gitu saja. Beliau usulkan bagaimana hukum-hukum Islam dimasukkan ke hukum-hukum Mahkamah Belanda ketika itu. Dan ini diterima. Jadi kompilasi hukum Islam pertama di Indonesia dimasukkan oleh Habib Usman. Dan ini kok diarani penjilat ya cok se. Wih mana karena darurat. Ini dalam politik jangan cepat-cepat langsung Indonesia ulama masuk.
apalagi yang ngomong hati kadang kan, demokrasi, sistem kufur, siapa yang masuk dukung kufur ulama suk bisa. Nah, ya sok ngono sik dalon, nek ndelok hadis ojo grusu duren kum dioncek wis dipangan. Jeblok kabeh cangkeme ya. Nanti. Makanya kita harus tahu ini hadis ini jangan-jangan ada yang makna yang disimpan di situ itu. Meskipun waktu itu diceritakan Gus, beliau digaji oleh Belanda. Iya. Tapi kita nggak tahu digaji itu dipangan sendiri atau enggak. Lah kalau nolak gaji malah dibelah terus kasih ke mufti lah. Laki-laki itu darurat. Kemudian gini Mas, yang saya muncul di pikiran saya tadi, kalau kita lihat dari pemaparan yang kita jelaskan tadi, ternyata ulama-ulama kita dulu itu diberikan kemuliaan dan kelebihan oleh Allah. Mereka bisa merubah sesuatu secara bertahap tanpa secara frontal. Nah ini yang bertentangan dengan yang terjadi di negeri-negeri Islam kita sekarang. Kita tahu di Suriah, kemudian di Irak ya, itu sampai sekarang kan mereka rakyat Irak itu ketika Amerika datang dengan iming-iming supaya mereka bebas, supaya mereka merdeka. Nah, orang-orang Islam di Irak waktu itu mereka terprovokasi. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Kemudian di kemudian hari setelah Saddam Hussein runtuh, justru rakyat Irak ini lebih parah keadaannya daripada ketika dikuasai oleh rezim Saddam Hussein. Nah ini bertolak belakangan Gus dengan yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana ulama-ulama dulu mereka diberikan kelebihan oleh Allah bisa merubah dengan sehalus mungkin dan seefektif mungkin. Apa bedanya Mas? Sekarang kan banyak ulama di Arab, sekarang banyak ulama. Sebenarnya ya kembali lagi ya ke apa ya, gaya dari istihad atau istihad gitu, istihad ulama. Jadi memang kalau kita lihat situasi di Timur Tengah, memang ada sebagian ulama itu yang keras. Ya Ahlussunnah wal Jamaah ini ulama yang keras biasanya itu afiliasinya ke Ikhwanul Muslimin. Ini jelasin aja langsung Ikhwanul Muslimin. Ya, kalau bahasa kitab-kitab sekarang Islamiyun, gerakan yang biasanya sukanya bilang umat Islam. Nah, kan gitu. Dikit-dikit umat Islam menolak, padahal kan mereka sendiri Islam garis kanan ya Mas? Ya Islam garis kanan juga ya, Islam segelintir tadi itu ekstrim kanan. Jadi kata-kata ayo umat Islam marah, dikit-dikit umat Islam itu bukan cuman di Indonesia, itu malah ciri khas Ikhwanul Muslim seluruh dunia. Ya saya tidak menolak Ikhwanul Muslimin secara total, saya banyak baca buku-buku terutama yang menolak liberalisme, sekularisme itu bagus sekali. Tapi memang dalam masalah politik itu cenderung tadi sukanya tuh gerusa-gerusu ekstrim. Ya pokoknya langsung sak berubah. Sak. Jadi mereka sangat benci ulama Azhar. Kalau lu Azhar ini kalau di Indonesia itu kayak NU, bertahap apa-apa itu bertahap. Dia pemerintah sekuler itu gak langsung dipatahkan, kufur. Makanya darah tercecer di mana-mana tapi tidak ada perubahan. Gitu. Kaitannya dengan ini Gus, dengan kesufian, apakah mungkin karena sekarang mungkin ulama-ulama yang tampil ke depan itu mereka agak anti sufi sehingga mereka tidak mewarisi apa-apa yang makanya kadang-kadang begini, Ikhwanul Muslim ini justru malah menuduh Azhar, kalau di Indonesia ulama NU itu terlalu sufi, karena sufi memang identik dengan pasif. Sufi itu identik dengan pasif, nggak mau dengan dunia, nggak mau dengan pejabat, nggak mau dekat pejabat, anti dengan pejabat itu enak ngopok orang ini, nah kayak begitu. Nah makanya kitabnya Imam Sya'rani ini betul-betul mendapat perhatian dari sebagian orang. Ini menunjukkan kalau sufi itu sebetulnya nggak gitu-gitu amat. Sufi itu nggak gitu-gitu amat. Sufi itu juga boleh dekat dengan pejabat, dekat dengan politik dan pemerintahan.
itu. Cuman itu ulama yang keras-keras tadi itu malah pakai wiritan, malah gak fikir umat. Nah, padahal ya sebetulnya fikir umat tapi dengan cara yang berbeda. Makanya kita ya harus longgar lah kalau masalah politik itu harus longgar. Kenapa di Indonesia ulama malah lebih akrab ke kaum sekuler? Ya enggak? Dari dulu kalau kita lihat ulama-ulama kiai-kiai itu malah akrab sama orang sekuler, Soekarno bangsa itu. Ya enggak? Daripada sama yang Islamis, modern, Masyumi. Karena di istihad itu memang beda. Ya monggo kita nggak menyalahkan yang Masyumi juga istihad masing-masing. Cuma itu jangan gegabah melihat orang yang dekat dengan pejabat. Kalau kita sampaikan tadi pemaparan yang barusan ini Gus, jadi kalau walaupun pemerintah itu rusak serusak-rusaknya, ternyata ulama-ulama dulu itu tidak langsung frontal. Nah, bahkan ini juga dibahas di kitab ini, bagaimana jika pejabat itu rusak. Maka ditafsir oleh Imam Sya'rani yang ringkasnya dilihat, kalau kira-kira pejabat ini ada kemungkinan untuk taubat dan berubah, kita dekati. Tapi kalau tidak, ya sudah kita dakwai saja, bukan disuhbai. Jadi ada suhbah, ada dakwah. Kita dakwai tapi jangan disuhbai. Itu. Berarti dihindari Gus. Dihindari. Apalagi jadi syarat boleh suhbah umarok yang fasikin itu ada kemungkinan berubah dan kita ada mental untuk merubah dia. Atau punya strategi untuk merubah dia. Kalau enggak mending mundur. Lah andai kan ada ulama yang dekat dengan ulama pejabat rusak, ya jangan langsung diklaim ulama penjilat, jangan. Karena masalah ini kan masalah hati kita. Itu mati seseorang kita nggak tahu. Kita merasa kuat apa tidak. Ya kita harus menunjukkan aja, oh dia berarti termasuk ulama yang merasa kuat. Kalau saya sendiri pribadi, saya nggak kuat. Karena begini, kalau ulama itu menjauh semua, nanti yang garap itu siapa? Makanya beliau unik di kitab ini, beliau menukil ceritanya Nabi Daud. Nabi Daud itu pernah nggak patek seneng kalau ngomong sing elek-elek, preman-preman. Wegah orang ini sepetnya. Sama Allah ditegur, "Hei Daud, kamu itu saya utus untuk memperbaiki orang yang rusak. Kalau kamu pergi, kamu tinggalkan, siapa yang memperbaiki mereka? Kalau mereka sudah baik, ngapain aku utus kamu?" Ini ditulis kemudian. Kata-kata terakhirnya, kalau mereka sudah baik, ngapain aku utus kamu? Gak usah diutus sampai api dewe katanya. Jadi memang harus ada. Makanya gak usah heran, dulu banyak kiai-kiai yang mukhlis dekat dengan Golkar. Itu kan partai pemerintah. Dan itu bukan perwakilan umat Islam. Itu perwakilan jadi satu di P3. Baik yang modernis kayak Masyumi, ini saya kira FPI gitulah, atau NU masuk ke P3. Tapi ada sebagian yang Golkar. Ada kiai Mursyid Torekan Aksabani di Jombang itu Golkar. Nasionalis. Iya, nah kenapa? Di antara dari mereka, kalau saya tidak masuk ke sini dan ini kapal besar yang sedang mengatur negara, siapa lagi yang masuk ke sini? Wah, di sini fasik kabeh. Ulama hindar kabeh. Istimewa fasik tambah rusak negara ini. Ini harus ada 1-2 yang masuk ke situ. Ini bagus sebetulnya ada ulama yang agak miring-miring kayak tadi sekuler. Nah coba nek ada ulama ya, bayangkan ya. Nek pemerintah sekuler, ya langsungnya sebut PDI ngomong. Terus gini kiai ning ngono. Kita tambah rusak sakar PDI. Kalau cedak karo kiai tadi sungkan. Kata gak aneh-aneh sih ono kiai sungkan. Nah. Jadi tadi kalau umpama kita tidak menerima, monggo. Aku mau gak kuat aku. Aku mending ning kene ae. Genah apike. Monggo. Tapi jangan salahkan orang yang merasa kuat tadi, merasa punya mental untuk bisa merubah pejabat atau pemerintahan yang fasik. Dan itu memang harus ada. Ya tadi ada ulama yang menghindari akbar, mungkin ngerasa nggak kuat. Tapi ada ulama sekalipun Imam Faruqi yang merasa kuat. Karena Imam Faruqi waktu itu memang pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Dari segi keilmuan beliau punya, bahkan mujaddid. Jadi Imam Faruqi itu mujaddidnya bukan di Tarekoh sebetulnya, yang nonjolnya. Mujaddidnya di ilmu kalam. Di antaranya beliau mempopulerkan istilah wahdatul syuhud untuk menggantikan wahdatul wujud.
Jadi memang itu ulama besar. Nah, sehingga beliau merasa punya power untuk memperbaiki India. Tapi ulama-ulama yang menyingkir di gunung-gunung itu juga punya. Bahkan yang oposisi tadi mungkin ada istihad sendiri, karena merasa kuat. Aku ini merasa kuat. Ternyata keliru, kan nggak apa-apa begitu itu. Imam Malik pun juga pernah beristihad, ternyata ya mungkin wallahu alam keliru apa enggak. Yang penting beliau istihad terus kalah ditangkap. Imam Malik pernah ditangkap pemerintahan juga. Jadi bukan cuma Imam Ahmad, Imam Malik juga pernah. Waktu itu kalau nggak salah beliau ikut jamaahnya Sayyidina Zaid yang jadi nisbahnya Zaidiyah ini. Beliau ikut pemberontakan, Sayyidina Zaid kalah, wafat, beliau ditangkap. Wakilan gitu itu. Tapi akhirnya beliau jadi ulama pejabat mana. Bahkan kalau kita lihat biografi Imam Malik itu ekstrim sekali. Di beberapa tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau itu jarang ke masjid Madinah, jamaah jarang, sholatnya neng omah. Tapi ajek neng pintu-pintu pejabat. Nek Imam Malik urip neng zaman saiki kok nek bully. Neng masjid abot, omahe bupati sregep lah. Jadi di tahun beliau jarang ke Masjid Nabawi, di tahun itu pula beliau ya taraddat lil abwab bisalati. Iki Imam Malik mesti disepakati keilmuannya, kewaroannya, kesolehannya. Makanya aja gampang-gampang nuduh. Nah, kalau kita merasa nggak kuat, ya monggo. Tapi aja langsung nuduh. Tapi Imam Malik sebayang ngomong, Imam Malik kok sebenarnya sebayang wis. Neng omah salate kan, neng omah tak iku sudah bully. Ulama gak neng masjid. Mari ngono neng omah pejabat seragam. Masya Allah. Berarti Gus, Gimana? tidak bisa kita juga langsung menyalahkan ulama yang rapat ke pemerintah. Iya, sangat-sangat tidak bisa. Tidak bisa juga menyalahkan ulama yang oposisi. Tidak bisa, karena kan istilah masing-masing. Walaupun ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu itu. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas itu al-khuruj 'alal imam itu betul-betul ditekankan, tidak boleh mengkudeta pemimpin hanya sekedar fasik. Yang boleh ketika kufur tadi itu. Ketika kufur kita boleh, nggak taat, kudeta boleh. Itu pun masih ada catatannya. Mubasyarah atau tadarruj. Itu. Apalagi sekarang kan 5 tahun sekali ganti pemimpin. Nah, makanya ini maksudnya dulu kan ojo kereng-kereng. Ojo kereng-kereng. Kita kalau nggak milih, di mana kita menyembah kan gitu. Ceramahnya kemarin kan gitu. Gimana itu? Intahlik hadirin sobah, lam tu'bad fil ard. Kalau dia begitu. Kalau sampai 01, 02 nggak kepilih, kita nggak bisa nyembah lagi. Lahu labbaik. Jadi nggak usah kayak gitu-gitulah. Yang milih ya sesuai istihad masing-masing mana yang maslahat. Makanya Imam Sya'rani di kitab ini juga itu beliau menukil ucapannya Syekh Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan kita nggak boleh fanatik dengan perorangan. Jadi kalau ada 2 orang yang ingin jabatan mendatangimu, kata beliau, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, tolong angkatlah dari 2 orang ini yang paling maslahat dan paling sayang pada hamba-hambamu. Jadi orang kok jago-jagoanmu. Tapi ini juga sekali lagi juga nggak menyalahkan yang jago-jagoan mungkin punya istihad sendiri. Tapi kalau salah khas begitu itu. Kalau ada datang 2 orang, maka doalah ya Allah pilihlah di antara 2 ini yang paling maslahat kepada hamba-hambamu. Gitu itu. Jadi orang kok sing amplopi paling gede nih saya kira ada. Amplopnya lah siji 1 miliar, siji 2 miliar. Itu jelas 2 miliar. Tapi kan ada masalahnya Gus. Ya mungkin bukan pondoknya kan. Tadi ya kalau kita husnuzon gitu itu. Ulama mungkin yang lihat materinya mungkin ada istihad lain. Ini berani keluar lebih besar berarti lebih ikhlas. Nah mungkin begitu ya, mungkin ya. Tapi yang jelas saya ahli khas begitu. Jadi bukan dipilih dari segi konsul atau dari segi ini sama-sama Jawa, sama-sama Sulawesi, enggak. Mana yang paling maslahat. Bahkan di antara tanda seorang sufi itu mukhlis dalam suhbah dengan pejabat, dia tidak gembira ketika pejabat tadi naik jabatan dan juga tidak sedih ketika dia lengser. Pokoknya sing didelok maslahatnya piye. Kalau dengan dia ini lengser lebih maslahat,
yang oposisi maslahat, dia gembira. Wis ora ngurus, sing penting maslahat apik. Tanah kowe iki dolim. Nah. Gitu itu. Jadi sampai tingkatan gitu. Jadi kegembiraan dia ketika temannya naik jabatan sama dengan ketika tidak naik jabatan. Ketika tidak naik jabatan. Hampir tidak ada yang begitu sekarang, Gus. Ya makanya susah, salah satu ini susah kan. Yang ada kan kalau dia gagal dia demo, Gus. Sudah kebenarannya MK. Tapi kalau yang demo bukan ulama, ini kan bahas ulama, sufi. Oh, iya. Tapi kalau seumpama ada ulama, Gus. Kalau demo beda lagi ya. Demo itu kan nggak kudeta. Demo itu bukan kudeta. Banyak orang salah paham. Demo dikira kudeta, tapi enggak, beda. Kudeta nggak mesti demo, demo tidak kudeta. Demo itu kan menyampaikan aspirasi. Kalau sekarang kalau bahasa menyampaikan itu demo itu bisa amar ma'ruf munkar. Kecuali kalau demo yang terorganisir yang untuk menjungkalkan pemerintahan, nah itu berarti kudeta. bahasa sekarang katanya jihad konstitusional katanya. Nah pokoknya itu, tapi kan bukan kudeta. Kudeta. Bukan. Tapi mungkin Dan itu kan salah satu diterima sama demokrasi. Mereka kadang-kadang orang ini aneh. Satu sisi dia mendewakan demokrasi, ketika di demo marah loh. nah itu Kowe iki jenenge njaluk duren gak gelem durine. nah itu Pengen duren sing montok sing gak ono kulite. Wah angel. Itu. Gitu itu. Tapi kalau demo ya biarin aja. nggak usah diprotes. Nggak usah diprotes. Lah ngapain? Katanya demokrasi. Yang protes juga nggak usah ditegur. Iya, biarin. Makanya yang penting jangan anarkis. Makanya begitu kan. Berarti menjauh lagi kalau gitu, Gus. Khalwah lagi kalau begitu. Nah makanya itu kan istihadi. Anda mau ini kan pribadi semua aslinya ke Syekh Sa'roni di awal kitabnya yang dibahas pertama niat. Bukan boleh atau tidak, dekat atau gak jauh, enggak, niat. Niatmu bagaimana? Kalau niatmu demo itu untuk menegur pemerintah ya bagus. Tapi kalau niatnya demo itu untuk cari duit, karena demo itu sumbangannya besar, sponsornya mesti ada. Atau untuk bikin rusuh. Nah ini beda lagi, gimana KB ini neng niat. Berarti nawaitunya ini. Nawaitunya. Nah kita kan nggak tahu nawaitunya, orang kan di hati. Yang penting nggak anarkis, nggak kayak rusuh. Demo monggo, kadang-kadang demo itu penting. Kalau istilah khalwah fil jalwa itu gimana itu? Oh, itu istilah sufi, nggak usah dibahas di sini. Saya bukan mursyid ngawur ya. Apa lagi? Udah cukup ya. Asli isi buku ini perlu juga, tapi udah waktunya Kelihatannya udah selesai. semakin menarik nih, Gus, karena tidak bisa dipungkiri setiap 5 tahun di negeri kita ini kan heboh. Jadi ada ulama yang cebong, kemudian ada ulama yang kampret. Nah, makanya itu gimana itu? Berarti kalau kita sebagai praktisi sufi belum bisa menerima kenyataan bahwa ulama itu akan terbagi dua dalam setiap momen politik, berarti kesufiannya gimana, Gus? Ya kita nggak bisa menilai kesukaan orang, makanya ini kan di hati. Oh, berarti Ya, semuanya di hati. Makanya beliau pertama kali itu yang dibahas niat. ya. Berarti suhbah itu intinya di niat. Tadi ada niatnya bagus, mental punya, monggo. Tapi kalau niatnya nggak bagus, mental nggak punya, wawasan politik nggak punya, mending jangan. Karena di antara tadi, ini karena tadi belum dibaca semua nih, saya copik-copik aja ya isinya ya. Di antara syarat yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, seorang sufi untuk berdekatan atau suhbah bergaul dengan pejabat, wawasan politiknya luas. Paham nggak ini? Jadi wong sing senengane humul, gak duwe WA, gak duwe Facebook, malas maca buku, kan ada ulama model gitu. Kita nggak menyalahkan, kan ada yang model gitu. Suka wiritan di pojokan, HP-nya jadul, nggak pernah ojo cedak-cedak ke pejabat. Bahkan kata saya Zakaria ditambahi, li'anna mafsadatahu akthar min manfaatihi. Orang model kayak begini nih, kiai-kiai sing polos, unyuk, cedak pejabat tak dipelokotoi karo pejabat. Ini saya Zakaria nih. Mafsadatahu akthar min manfaatihi. Tapi di antara syaratnya tadi niat mukhlis, ya zuhud, ya warok, di antaranya lagi punya wawasan politik, ngerti oh ki burine ki backingane iki Cina iki. Nah, iki backingane Amerika nek wong iki. Cina Amerika iki piye saiki kabare?
Oh ini mburine iki komunis, oh ini mburine iki kapitalis. Harus begitu itu. Ketika tahu oh basicnya PDI ngene iki, oh ini PKS ini senengane ngene iki. Kayak iso diblokotoi. Kita umat Islam apa kowe dhewe to kan ya. Nah dia tahu politik. Berarti kalau gitu Dia Gus, nggak ngerti pengaruhnya besar, kemudian dipengaruhi orang sekuler. Ayo jadi rakyat sekuler alhamdulillah dan tadi mafsadatahu aktsar min manfaati. kalau gitu Gus berarti ulama harus masuk politik dulu. Ya enggak harus. Dengan membaca bisa. Dan juga enggak harus membaca politik aku. Andai kan aku mau jadi politisi, aku mau ngerti politik, boleh. Tapi nek disoni pejabat gak usah kakek ngomong. Gak usah terus A, B, gak wis. Aku gak apa-apa, akhirnya ini mangan, ya besok gimana, dia tak dolan apik, wis, ngono wis. Sudah selesai, gak ada apa-apa. Lah, yang dimaksud saya Zakaria, ini yang suhbah. Suhbah memang dekat dengan pemerintah. Lagi-lagi makanya saya tekankan, ini suhbah. Bukan sekedar sekali, dua kali sowan. Kalau sekali dua kali sowan ya monggo. Ini suhbah. Suhbah memang gaul dekat dari ulama dari dulu itu banyak gitu itu. Yang hari-hari itu sama pejabat itu juga ada. Yang sering didatangi di mungkin sekarang ya yang Islam resminya Dewan Pertimbangan kan ada semua tuh sekarang. Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan sepakat sampai Panglima. Saya kena sowan Kiai siapa? Cirebon itu. Kiai Mustafa beliau itu Dewan Pertimbangan Panglima TNI. Nah yang begini-begini loh. Yang model-model beliau ini harus tadi niatnya bagus untuk kita mama gue diangkat tadi Dewan Pertimbangan Bupati Umpomo. Niatnya apik, warok dan banyak lagi nih sebetulnya nih. Suka karu-karuan apa ya? Di antaranya punya mental dan di antaranya lagi punya wawasan politik. Bupati ikuti partainya opo, partainya ini identiknya dengan apa, ideologinya bagaimana, kondisi dia bagaimana, sekelilingnya bagaimana. Nah, begitu itu maksudnya. Nek kowe gak ngerti apa-apa, wis disowani ae bisa pintu, cedak ning aku. Nah, wis ngono. Nek gak ngono, aku dadi ora selamat. Dalam sejarah perjalanan umat Islam yang kita tahu Mas kan ada beberapa dinasti yang sempat berkuasa dan besar. Sejauh mana mereka melibatkan ulama? Ada Bani Umayyah, Turki Utsmani dan Hampir seluruh dinasti melibatkan ulama. Walaupun zalim. Karena kita nggak tahu ya zalim Timur Leng. Kalau baca sejarah Timur Leng, masya Allah. Sepintas ya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi sejarah yang tertulis begitu itu. Dikit-dikit bantai orang sak bayi-bayi ini. Tapi beliau sangat dekat dengan ulama Thariqah Naksabandiyah. Dekat sekali, kemana-mana bareng. Saya belum menemukan namanya, tapi kalau sezamannya kayaknya Syekh Ubaidillah Al-Ahram. Karena Syekh Ubaidillah itu makamnya jadi satu dengan pejabat-pejabat. Jadi kakinya beliau, kaki jenazahnya, kaki kuburnya samping-sampingnya pejabat-pejabat. Karena waktu itu pejabat-pejabat sangat ta'zim dan menaati beliau, saking solehnya. Dan banyak di Indonesia pun banyak. Hampir raja sebenarnya punya penasihat rohani, punya ulama. Sampai si Juwahat yang atau dijahat betul apa enggak, tapi yang sejarah itu termasuk jahat. Amangkurat II yang katanya bantai 6.000 ulama itu, yang akhirnya Rangkusumo kabur dari Mataram menuju Magetan kan gara-gara Amangkurat II yang kerjasama dengan Belanda bantai orang-orang itu juga punya guru rohani, juga punya kiai istilahnya, guru spiritual. Jadi cinta dengan orang soleh itu jangan diklaim punya kita, enggak. Pejabat zalim zaman dulu ya begitu itu. Zalim itu kan juga pandangan kita. Kita nggak tahu tuh 6.000 itu asli apa enggak. Apakah itu ulama atau oposisi? Karena namanya politik tadi mesti ada ganas-ganasnya. Kalian kalau baca sejarahnya, kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan, kalau nggak salah, wallah itu yang bantai Sayyidina Zaid. Zaid itu keturunannya Nabi loh. Putune Kanjeng Nabi soleh, berontak, dibunuh. Nggak dibunuh dibunuh, ditelanjangi, kemudian dipajang di alun-alun kerajaan sampai rajanya wafat. Lah anehnya 40 tahun kemudian
ketika mayatnya Abdul Malik ini dibongkar, mayatnya itu utuh. Mayatnya utuh. Dan ternyata banyak saksi beliau ini hidupnya soleh. Loh. Kita nggak tahu. Jangan-jangan beliau juga akrab dengan imam-imam yang merupakan guru-guru kita, Imam Malik, punya pertimbangan yang lain. Namanya kita nggak tahu. Begitu itu nggak tahu. Wallahu a'lam, istihadnya salah, keliru kan ngoreng akhirat baru ngerti. Putune Kanjeng Nabi dibeleh, dipajang ora kualat. Adewe kan kowe ngerotan putune Nabi wis ngrasa kualate nemen alat hadit iki. Lagi dibeleh, dipajang bertahun-tahun dalam keadaan telanjang. Tapi yang nyembelih itu ora kualat. Dia tetap hidup sampai berapa tahun, berapa puluh tahun, wafat mayatnya utuh. Saya kira mayat itu kan jadinya wali, kan? Banyak masalah politik itu betul-betul masalah yang sangat luas dan pelik. Jangan buru-buru untuk menuduh orang itu ulama su, ulama bilat, ulama ini, ulama itu. Tapi dulu istihad, dewe. Bahkan raja yang kelihatannya zalim dalam sejarah Islam, baik Turki Utsmani, Umayyah, Abbasiyah, sampai Mughal, sampai Mataram, kabeh duwe istilahnya penasehat sangka ulama. Dan ulama itu ya insya Allah ulama yang lurus. Kalau ini Gus, ulama-ulama yang kalau kita lihat sekarang, biasanya ulama itu kalau dia sudah dekat dengan pemerintah, otomatis kan jadi kaya Gus, dapat percikan fadilah-fadilahnya kan. Kalau ulama-ulama dulu gimana Gus? Nah, ini termasuk yang dibahas. Makanya saya bagusnya bahas isi dulu ya, tapi karena udah telanjur selesai ini. Potong-potong terus dan isinya nggak jadi. Isinya sudah tadi tercuplik-cuplik tadi ya. Di antara tadi syaratnya tidak gampang menerima hadiah dari pejabat, tidak gampang menerima makanan dari pejabat, termasuk tidak mudah menerima fasilitas dari pejabat. Itu tanda ikhlasnya gitu. Berarti kalau begitu Gus, makanya berat. Rata-rata orang dekat kan ya dapat fasilitas, dapat proposal, diterima terus proposal. Hampir tidak ada yang memenuhi syarat kalau gitu Gus. Karena biasanya kalau orang sistem demokrasi yang berlaku di negara kita ini kan ada namanya kontrak politik Gus. Jadi setiap dia mau maju kemudian ingin diusung oleh ulama-ulama tertentu itu kan ada kontrak politik. Makanya berat, suhbah yang ucapan ini berat. Tapi bukan berarti nggak boleh. Berat. Kalau ada orang dia monggo saja, dia kelihatannya kuat ya tapi untuk diri kita, dan ini juga dari guru-guru kita, memang tidak mudah akrab dengan pejabat dan tidak mudah menerima bantuan-bantuan atau fasilitas-fasilitas dari pemerintah, pejabat. Meskipun tidak menutup diri juga untuk tidak, ya kadang-kadang yang menerima, ya kadang-kadang enggak. Tapi yang diproseskan mudah menerima. Karena itu kalau kita lihat zaman sekarang kan repot juga. Diterima ternyata ketangkap KPK, kan kena juga ya. Kan KPK kalau satu orang kena semua. Banyak pesantren digulung. Bahkan ada masjid di Lampung teman saya, karpet-karpetnya digulung, imamnya diusir, kan malu. Gara-gara ternyata dibangun oleh pejabat. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam Sya'roni, ngati-ngati. Kalau zaman dulu aja sudah harus berhati-hati, apalagi zaman sekarang. Kalau ini nggak selesai ini. Kalau misalnya ini Gus tidak menerima juga, kadang dibilang ekstrem juga, anti pemerintah. Namanya kalau gitu kan nanti masuknya ke darurat, itu masalah prakteknya beda lagi. Kalau teorinya begitu, kalau prakteknya ya kayak Syekh Habib Usman tadi, ya diterima aja untuk penghargaan dari Belanda. Kalau diantara ulama-ulama yang terkenal walaupun dia dekat dengan pemerintah tetapi kehidupannya tetap sederhana Gus, diantaranya siapa saja? Ya banyak ya. Tadi yang saya sebutkan termasuk Imam Faruqi As-Sirli, akhirnya punya pengaruh yang luar biasa, bahkan sampai dua murid sing zuhud. Kan kalau murid yang zuhud otomatis gurunya zuhud. Gak mungkin kita ke dunia dua murid zuhud, itu kan jarang sekali. Fakih itu syekh lah yukti. Beliau bisa punya murid
alam kir yang nggak mau makan uang pemerintah, kerja dengan tangan sendiri, mujahadah, otomatis kan memang didikan dan contoh dari gurunya semacam itu. Dan banyak itu salah satu contoh. Terus Syekh Bedil Ahrar, Naqsyabandi, dan banyak nggak bisa kita sebut. Termasuk Syekh Sya'rani juga pernah dekat dengan pejabat Mesir, gubernur ketika itu. Guru beliau Syekh Ali Khawas juga pernah. Beliau nulis ini bukan teori, karena beliau mempraktekkan. Makanya beliau juga sering di sini. Saya pernah begini-begini dan nasihat ini saya amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi umpama saya menolak hadiah dari pejabat begini, dan ini alhamdulillah. Kita nggak boleh menerima fasilitas pejabat. Dan saya sendiri pernah ditawari fasilitas begini, dan saya tolak. Alhamdulillah. Banyak. Jadi menolak bantuan itu alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Nah, makanya ini juga dibahas juga di buku itu. Luar biasa, Gus. Jadi termasuk yang dibahas, dia lebih gembira ketika pejabat itu tidak memberikan hadiah kepada dia daripada ketika diberi. Dan juga lebih gembira pejabat tidak datang lagi ke tempat dia dan beralih ke tempat yang lain daripada banyak pergi ke dia. Berdino sowan, seneng kan? Berikut gak enak lah. Ketika dia tidak ada, dia lebih seneng daripada ketika sering datang. Itu juga tanda ikhlas. Itu salah satu yang di sini. Berat itu, Gus. Ya, berat, mana? Sekarang kan Nek gak berat urusannya dawa diantem juga di sini. Nek gak ngono kuwi, dawa urusanmu kok. Nek pejabat kunjungkel yang neraka kowe iso melu jungkel. Padahal di antara fungsi subah dengan sufi dengan orang alim, ketika pejabat jungkel ke neraka, kuwi bagianmu piye mbok syafaati. Lah, kan angel. Aslinya begitu, aslinya. Heeh, masih ojo jungkel bareng. Sekarang kan banyak, Gus. Kalau pejabat datang langsung rebutan selfie. Giliran ulama yang datang biasa-biasa aja. Nah itu kan bukan ulama, insya Allah itu kucuk-kucuknya ya, santri-santri biasa. Kalau ulama jarang ya, ulama Jawa yang ini sepuh rebutan selfie itu nggak ada kan. Ini di bawah lucu aja. Minimal foto bareng, Gus. Minimal foto bareng. Biasanya yang minta foto pejabatnya karena meningkatkan elektabilitas kan. Jadi mestinya begitu sikap. Nah, jadi sebetulnya ulama yang mukhlis itu masih banyak, intinya begitu. Kita jangan bilang ulama sekarang susah, ya enggak juga. Yang mukhlis itu masih banyak, yang enggak menerima bantuan juga banyak. Yang enggak mau selfie juga banyak. Walaupun yang selfie juga ada kan. Walaupun yang ingin selfie juga banyak. Kemarin di Masjid Terangkil ada yang selfie itu di sebar. Tapi kan ya jangan suudzon, itu bisa saja mughafal itu nggak sampai ulama su. Kan bukan ulama. Ya santri gitu. Tapi kan niatnya, Gus, niatnya bagus. Ya Allah alam, makanya jangan disalahkan kan gitu. Berarti bisa selfie jangan disalahkan. Ya mungkin tidak selfie juga tabarukan dengan pejabat soleh kan. Ya kita nggak tahu. Mungkin dia bilang, Gus, daripada foto-foto sama orang ahli dunia saja, dia mending foto sama saya saja, ada pahalanya. Udah. Bagaimana, Gus? Siapa tahu mungkin jamaah ada yang mau bertanya? Ya mungkin. Mau tanya nggak? Kalau hari tutup ini 1,5 jam. Waktunya berapa, Gus? Berapa jam? Biasanya 1 jam. Masya Allah, saya kira 2 jam tadi. Siapa tahu ada yang bertanya mungkin? Boleh? Atau sudah, ini kayaknya pesertanya ini nggak paham politik ini, Gus, atau sudah sangat paham dengan politik sehingga ya mau satu topik. Satu topik dulu. Satu topik. Tanfikul Islami wa adilatuhu gini Dr. Robert Suhaili. Itu kan disebutkan bahwasanya ketika pemerintah melakukan kesalahan di dalam keputusan, maka yang pertama arahan beliau adalah wajibah anaroiyah takdi muntusri dilayin, wajib kepada rakyat yaitu mendahulukan nasihat dengan lembut. Nah itu maksudnya itu dengan keterangan jenengan tahu yang dimaksud dengan lembut itu apakah hanya dengan ucapan atau juga termasuk dengan perbuatan? Karena kalau seperti Habib Usman Al-Batawi dan beberapa ulama dan sebagainya itu kan tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan beliau
juga walaupun itu secara darurat ya, mendekat kepada para ulama. Dan bahkan kemudian di situ kalau seumpama tidak mampu untuk menasehati, maka langkah kedua adalah falyasbir, hendaknya bersabar. Jadi kan dari ibarat ini maksudnya bisa disimpulkan bahwasannya kalau ketika ulama itu salah, ya kita itu juga tetap ada syubhah kan, karena kalau mengingatkan lain itu kalau tidak dengan syubhah kan agak sulit. Sedangkan kalau secara keterangan ya boleh mengingatkan tapi tidak ada syubhah. Maksudnya itu tidak. Maksudnya mengingatkan ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab, tapi sedikit aja tadi berarti kan. Mengingatkan tapi nggak syubhah bagaimana? Ini kan pendapat pribadi, maksudnya ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang dirasa sudah tidak mampu lagi, lah ngapain kita bergaul? Kok malah jungkel neng rokok bareng-bareng? Dan kata-kata namanya memperbaiki harus dengan syubhah ya enggak juga. Untuk nasihat itu enggak ada syaratnya dengan mendekat itu kan enggak. Nasihat bisa dengan surat, bisa dengan mungkin sekarang ya mungkin ya demo itu termasuk lain loh. Demo itu bukan demo itu lain, demo itu bahkan undang-undang nek wong demo difasilitasi negara harus hadir karena itu memang demokrasi begitu itu. Demo termasuk lain dan itu enggak harus syubhah. Apakah orang demo itu harus akrab dulu ngopi bareng sama pejabat kan enggak. Jadi takdimun nushi bila ini jelas itu harus nggak langsung berusaha. Nah, apakah syubhah atau tidak itu kembali ke masing-masing. Kalau memang punya mental dan ada kemungkinan bila diakrabi kembali ke jalan yang benar, ya monggo. Tapi kalau tidak, ya nasihat dengan menjauh. Nabi Musa kan menasihati Fir'aun. Tapi apakah syubhah dengan Fir'aun? Ya enggak? Apakah Nabi Musa sudah dianggap nasihati belum? Sudah. Tapi apakah beliau ngop-kopdar sama Fir'aun? Enggak. Ngopi bareng kan ya enggak. Ya, nah, satu topik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali, menarik sekali ini Gus, tentang cara pandang dan sudut pandang sufi dan politisi ini Gus. Saya mau tanya tentang sejarah itu yang mungkin bisa di-spill juga Gus. Yang PDF yang beredar itu pernah ada Al-Imam Al-Ghazali menyurat kepada raja. Sangat menarik esainya ya. Banyak yang sudah tadi tentang kelembutan menasihati. Bahkan di situ Imam Ghazali nasihati raja jangan banyak tidur, jangan main catur. Itu tashbik apa lupa saya nama PDF-nya. Itu apakah beliau hidup di pemerintahan bagaimana Gus, dan sangat kayaknya untuk menasihati dengan tulis menulis, apalagi sekarang zaman medsos kan, lumayan sangat berpengaruh dan bisa dibilang lembut dan cukup. Oh iya, Imam Ghazali itu terkenal lembut, bahkan saking lembutnya banyak yang mempertanyakan, Imam Ghazali kok gak patek bahas perang salib. Padahal waktu itu lagi panas-panasnya perang. Beliau tidak pernah bahas secara vulgar tentang kita. Ternyata beliau itu punya istihad, kata sebagian ulama, bahwa perbaikan itu tidak langsung dengan kekerasan, dengan ilmu, dengan amal, dengan kekuasaan kayak sama tabligh itulah, Maulana Ilyas kan nggak kita kan kayak itu. Hanya betul. Ternyata kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Palestina itu cucu muridnya. Jadi semono kuwi lah. Ringkasnya perjuangan itu gak mesti sing frontal, yang instan. Bahkan kebanyakan yang sukses itu ada makanya dalam Islam gak mengenal revolusi perubahan secara frontal. Islam mengenal revolusi, bahasanya islah. Jadi perbaikan secara bertahap. Kanjeng Nabi kan neng Mekah ora kok langsung nyeluk malaikat Jibril
hantam orang Mekah, kan bisa aja begitu. Langsung doa, ya Allah berikan aku tentara 10.000 saya hantam, kan bisa saja. Enggak, bertahap. Kalau ini Gus, ada sebagian pernah saya dengar, ya salah satu penceramah, Ini terakhir ya. kan ada closing nanti Bu, ada closingnya biasa, maksudnya pandangan secara Iya. Terus mengatakan bahwa Rasulullah itu termasuk salah satu politisi ulung. Gimana kita menanggapi? saya nggak setuju gitu. Jadi kata-kata yang menurunkan wibawa beliau jangan bahkan kata-kata nabi wartawan, nabi politisi, nabi pedagang ulung itu semuanya benar. Tapi kadang-kadang itu ada maunya, ada udang di balik batu. Orang-orang orientalis menampilkan yang begituan. Itu diantara tujuan mereka untuk menampakkan sisi kemanusiaan Nabi dan membenamkan sisi kerasulan Nabi. Kalau kita lihat Nabi itu kan sebagai utusan, ya tentu saja sempurna dari segi strateginya, dari segi pengajarannya, tapi jangan dibilang Nabi itu, nah Nabi itu politisi. Ya benar, Nabi itu politisi. Kalau nggak politisi, beliau nggak bisa mempengaruhi Jazirah Arab dengan waktu secepat itu. Tapi jangan ditonjolkan ke itu, sehingga orang tuh kenalnya Nabi politisi, Nabi jadi kayak manusia biasa hari Nabi. Intinya Nabi itu neng wahyu kok. Jadi itu ada udang di balik batu. Berarti aslinya ada benarnya, cuma tujuannya untuk Masya Allah. monggo. Jadi secara penyebutan itu ada benarnya, cuma tujuan dibalik penyebutan itu yang salah gitu Gus. Iya betul. Artinya itu tidak menurunkan kemuliaan Rasulullah. Kalau dikatakan Rasulullah Ada itu unsur politisi. menurunkan karena lebih menonjolkan sisi manusiawi Nabi daripada sisi kerasulannya. Padahal intinya Nabi kan di kerasulannya. Buat apa kita mengakui Nabi itu politisi, Nabi itu manusia hebat, manusia cerdas, tapi gak iman. Lah maunya mereka begitu, mengagumi Nabi hanya sisi kemanusiaannya. Jadi kayak Nabi itu kayak ya orang hebat, tapi manusia biasa. Akhirnya kan begitu kesimpulannya. Nabi itu orang hebat, tapi hebat yang manusia, bukan hebat yang Rasul. Berarti yang paling cocok apa Gus? Ya Nabi itu Rasul. Rasul. Wa qalu ma li hadzal rasul yakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Apakah itu bukan termasuk? Itu kan orang kafir yang bilang gitu. Itu nisbahnya orang kafir. Iya makanya kan yang ngomong gitu orang kafir. Orang kafirnya. Berarti itu Maksudnya sejenis. ngomong Rasul kok ngene iki, Rasul yang mbok ya kayak malaikat sing ngilang-ngilang bareng bisa ngedone duit nang langit kan. Kemudian Gus, udah terlalu malam. ini kan closing Gus, closing ini. Apalagi ada pakar juga datang ke sini. Jadi kita sebagai penuntut ilmu di zaman yang seperti ini, seperti yang kita bilang tadi, syarat-syarat seorang sufi, seorang tokoh agama bisa suhbah kepada umara itu kan berat. Tidak boleh tidak suka menerima hadiah, lebih suka pemimpin tidak datang daripada datang, lebih suka pokoknya dia itu suhbah tidak hatinya tidak ada niat untuk mendapatkan apa Bahkan terlintas pun tidak kalau kata saya bukan hanya nggak ingin, bukan hanya menolak hadiah. Kalau hadiah masih mudah, tidak terlintas kan kadang-kadang orang nolak itu juga terlintas. Mana rek kamu coba gak sempet gak mau. Lah ini kan berarti masih kurang bersih ini kalau masya Allah ya abot sih. Sementara sekarang ini kita nih ulama-ulama itu Mesti ulama-ulama jadi dikit ulama begitu. Insya Allah yang Islam mesti banyak lah. Kan kalau mau nyamakan dengan ulama sekarang. diterima nanti rusak hatinya, nggak diterima nanti dikatakan ekstrim, nggak mau Nah ya sebagian ulama itu ada yang unik, diterima uang pejabat tapi bukan untuk perkara pribadi dia, buat bangun WC, untuk istrinya. sisi mana, untuk bikin selokan. Jadi kalau Ada juga yang menerima tapi dibedakan. kalau menurut jenengan Gus,
kita sekarang ini di zaman seperti ini yang susah sekali memenuhi syarat-syarat. Saya terus terang susah sekali memenuhi syarat-syarat itu, Gus. Yang terbaik buat kita gimana? Apakah tetap membuka diri dengan pemerintah tetapi ada batasan-batasan dalam artian kita tidak usah terlalu berinteraksi sama mereka? Udah dijawab itu, udah bagus. Gitu, bagusnya Itu begitu. sudah ada jawabannya. Tapi kalau kadang-kadang dipanggil juga untuk baca doa kemudian dikasih duit, diterima atau gimana, Gus? Kan kadang kita Sebetulnya ini sudah dibahas itu kan, sudah balik lagi ke situ tadi. Bagusnya ditolak, tapi kalau takut nggak enak diterima, tapi diberikan ke tempat-tempat yang lain. Pajak mobil. Pengalaman beliau ini. kan gini, Gus. Rata-rata sekarang kita ini ulama-ulama itu kalau dia tidak fokus untuk tausiah apa, kalau dia kan fungsinya memang di situ. Kalau dia kerja, yang ceramah siapa? Yang baca doa kalau ada acara-acara pejabat siapa? Yang menasihati. Tapi kalau dia kalau dia tidak terima itu, maka dia harus kerja. Gimana bagusnya itu, Gus? Punya kafe. Tapi kan Banyak kalau nggak kuat miskin ya kerja. Itu berarti nggak kuat miskin nih. ya kan saya bertanya ini mau Jadi ini harus yang kuat hadir, Gus. miskin. Tolak insya Allah makan lah dari yang lain kan, nggak mesti dari pejabat. Yang nggak boleh itu hadiah pejabat itu memang ngeri sekali. Atau dalam artian begini, Gus. Kita diberikan hadiah. Berapa sih ngasihnya? Nggak banyak juga. Dari santri kan bukan pejabat. Atau kita diberikan hadiah itu mungkin karena kita kan datang ceramah, kita datang baca doa misalnya, itu kan apakah itu yang dibolehkan? Kemudian kalau kita dikasih hadiah karena ada maksud tertentu nanti pengaruhi jamaahnya begini. Enggak, walaupun nggak ada maksud, itu nggak bagus diterima. Kata si Sharon, kenapa? Di antara target kita lebih zuhud dari pejabat itu. Jadi nggak boleh. Karena kalau pejabat ngasih duit, kita nggak ngasih, berarti lebih zuhud mana? Ya nggak? Ini tanpa kepentingan, apalagi ada kepentingan. Nggak ada kepentingan, ikhlas dia. Berarti kan pejabat lebih zuhud dari kita. Nah ini yang beliau wanti-wanti, jangan sampai pejabat lebih zuhud dari sufinya tadi. Kalau bisa pejabat yang ngasih duit, sufi yang ngasih duit. Nanti sebagian lama dikasih hadiah pejabat ya 1 juta, pakai 2 juta. Nah, Tapi zuhud kan tempatnya di hati, Gus. ini malah bahas lagi nih. udah, itu tanya apa? Masih ada satu, saya mau tanya. Ada yang tanya dari ini, dari online. Apa? Mau tahu yang dari Jombang itu, yang Naksabandi yang ikut Golkar katanya siapa? Wah jangan, ini rahasia negara. Kode etik. Baca bukunya banyak. Saya pernah nge-share bukunya di pernah saya share. Waktu itu saya nggak sengaja baca buku di perpustakaan Jakarta. Waktu keluar setahun, bolos ke perpustakaan. Apa saya baca ternyata banyak kiai-kiai yang terkenal mukhlis, bahkan mursyid Thariqah Naksabandiyah yang ikut ke Golkar. Kalau sebutkan siapa namanya ya, ojo lah ini. Kalau yang pernah saya baca, Gus, di situ pertimbangannya karena di zaman Soeharto itu kan sehingga lahir LDI itu kan di zaman Soeharto. Itu untuk mengalihkan perhatian NU yang waktu itu NU banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan Soeharto sehingga dia pelihara itu LDII. Nah, kenapa sebagian ulama-ulama NU merapat ke Golkar? Karena supaya NU ini tidak terlalu dikriminalisasi oleh Soeharto. Pokoknya gitulah, mesti ada niatnya yang bagus lah. Banyak. Yang kan Muhammadiyah. Jadi rapat dengan Jepang. Tadi yang mirip-mirip ya saya cari. Mungkin ada lagi, ada ya? Udah cukup ya? Ini satu-satu mas. belum closing nih, belum Iya, closing statement. closing ya. Iya. Udah malam nih. Nah, 11. Apa? Boleh. Mungkin pertanyaannya mungkin basic terkait judul atau di judul di cover itu kan kalau dari itu kan diambil dari misalnya kita bisa balik minat fuqaha wal fuqara. Minat. Iya, terus? Nah, di situ kan kalau di judul kan minat fuqaha wal fuqara. Kalau fuqaha kan berarti kan kiai. Oke. Kemudian apa alasan dari si sufi? Karena biasanya sufi kan
alim dan bagaimana? Bagus. Jadi fuqaha wal fuqara itu juga ada khilafiyah. Judulnya itu ada fuqahanya atau tidak. Judul kitab yang saya bawa nggak ada fuqahanya. Jadi fuqara doang. Dan itu identik dengan sufi. Nah, sebagian memang fuqaha. Sebagian memang fuqaha. Dan ini nggak masalah karena rata-rata sufi di zaman dulu ya, apalagi di Mesir itu ahli tasawuf, ya ahli fikih. Kan yang dinukil beliau Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau ini fakih yang sufi. Banyak yang paling banyak dinukil Syekh Zakaria Al-Ansori. Kalau saya ahli Al-Khawas ya nggak termasuk fuqaha. Nah beliau bahkan ummi. Saya ahli Khawas itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sufi murni. Jadi itu nggak ada masalah itu. Mau fuqahanya dihilangkan atau tidak, nggak masalah. Dan kenapa kok diambil sufiyah? Ya karena isinya sufi semua. Jawaban ilmiahnya. Jawaban ilmiahnya gitu. Iya. Jawaban nggak ilmiahnya selesai lah saya menerjemah. Cocok. Kenapa tidak mungkin lebih mengenai itu kiai dan politisi? Enggak, saya lebih cari aman. Orang sekarang kan ngeri. Kiai ini maksudnya kiai siapa nih? Nah, kira ngeritik kiai sana kiai sini kan repot. Supaya Paling cocok sebetulnya kiai dan politisi. Oh benar berarti itulah. Betul, tapi memang Tapi kurang aman. tapi ada benda juga karena yang muhakkiknya judulnya memang as-sufiyah wasiyasa. Pakai sufiyah. Karena tadi ada beberapa peneliti itu menganggap tasawuf itu kan anti dengan pemerintahan, anti dengan dunia. Kemudian dengan pejabat itu juga anti. Nah, beliau menemukan kitab ini sebagai jawaban. Enggak gitu-gitu amat kok sufi itu. Sufi itu boleh subah dengan pejabat tapi dengan syarat. Jadi memang cocok, sufi wasiasa cocok. Dari segi tadi banyaknya para peneliti yang menemukan satu jawaban dari anggapan sebagian orang atau banyak orang yang mengatakan sufi itu pasif dan anti dengan pemerintahan. Dia ada cocoknya juga sufi. di samping itu mengurangi potensi banyaknya pertanyaan itu. Ya makanya kan agak sensitif. Suka klarifikasi lagi. Kalau berarti saya lebih condong ke muhakkiknya judul ini, bukan ke judul aslinya. Nah kalau yang bawahnya apa itu? Bagaimana bergaul? Nah itu dari judul Syekh Sa'roninya kan, ila syuruti suhbatil umara. Ini ngomong-ngomong ini sudah punya bukunya semua belum? Insya Allah belum, karena kemarin Ini baru mau terbit Gus. cuma dicetak 10 habis sudah. Satu lagi, Ustaz Firman mau nanya katanya. Wah, Pak Mufti ya Pak Mufti. Imam Syafi'i kan hidup zaman Mu'tasim itu kan. Ya. Mu'tasim kan Mu'tazilah. Terus Sekarang ribut. Sebagian ulama itu mengatakan Khalifah Abbasiyah enggak Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu kroco-kroconya. Nah, Wakilah begitu itu. Termasuk siapa yang terkenal memukuli Imam Ahmad itu? Ma'mun. Ma'mun itu juga masih dianggap imam sama Imam Ahmad dan dipuji-puji. Berarti menunjukkan akidahnya tidak bermasalah. Yang bermasalah ulama-ulama di sekitar Ma'mun. Tapi andaikan Ma'mun Mu'tasim katanya Mu'tazilah menurut jumhurul ulama laisa bikafir. Mu'tazilah tidak sampai kafir. Mu'tazilah ini istilahnya ahlul bid'ah. Jadi fasik. Dari segi akidah fasik, tidak sampai kafir. Sehingga ya tetap ditaati. Tetap diakui perintah-perintahnya. Mungkin maksudnya Gus, bagaimana sikapnya Imam Syafi'i waktu itu? Imam Syafi'i tidak memberontak. Tidak memberontak. Tapi juga tidak membenarkan. Ya jelas tidak membenarkan.
Berarti kalau kita ini Karena lo mau tazilah banget. kalau kita ini pemerintah bikin satu kesalahan, ya jangan juga langsung kita frontal, tetapi jangan juga dibenarkan. Ini jelas lah gitu ini. Live. Memang benar kan? Ada unsur politisnya kayak Ustaz Anwar ini. Maksudnya kan ini realita. Maksudnya. Jadi tidak Supaya- semua yang kita lembuti itu benar. Benar itu perkara lain, sikap kita perkara lain. Kita yakini kalau itu keliru, tapi Terus bagaimana tidak dengan kasih. Sayyidina Ali beliau mengatakan kalau ahli hak ini diam atas kebenaran, maka orang-orang ahli batil itu akan menyangka bahwa mereka ini Loh, yang di atas diam itu kebenaran. siapa? Bergerak tapi tadarruj kan begitu. Kita bergerak tapi secara bertahap. Diam itu di pojokan militan ngapain hati lagi diam. Kalau bergerak bikin pondok, ngirim jamaah itu tidak bergerak. Imam Maruki itu nggak bisa kita katakan diam. Nggak frontal iya, tapi kalau diam enggak. Nggak tablik diam. Harus tablik bergerak tuh. Enggak juga. Enggak juga. Berarti begitu ya. Artinya apapun misalnya berjuang dan menampakkan kebenaran itu tidak mesti harus secara frontal. Iya. Ya udah. Terus yang terbaik bagi kita, Gus? Kita ini mazhabnya Imam Maruki kan murid-muridnya. Jadi Jadi tidak frontal, tidak memberontak, usaha memperbaiki secara tadarus tadi itu, secara bertahap. Dan bikin pondok ini kan pergerakan juga. Nulis. bagi yang bisa nulis, kalau nggak bisa nulis jangan dipaksakan nulis. Minimal hanya dan hanya coach. Mungkin masih ada yang Udah cukup ya. ya. Jadi- Al-Fatihah, minta Fatihah ya langsung. Wah, MC-nya lama soalnya. Oh. jadi luar biasa. Saya tadi sudah berpikir bagaimana acara ini akan berlangsung. Apakah banyak yang datang, apakah seru? Ternyata lebih seru dari apa yang kita pikirkan bersama. Ya, tentunya harapan kita ke depan seminar ini akan terus berlanjut dan terus kalau bisa mungkin nanti kafe konspirasi ini ditambah lagi yang di sana supaya bisa maksudnya ini kan positif ya, maksudnya ditambah ke depan berarti kafe konspirasi ini semakin berkembang, akhirnya bisa ngontrak yang di samping lagi kan begitu. Jadi bolehlah yang di sini hadir kalau kita mau ngopi misalnya, karena kita sudah rasakan semua manfaatnya. Kalau kafe ini berkembang kan majelisnya juga tambah luas, enak, apalagi kopinya gratis, snacknya gratis, bisa nyaman ya. Jadi kami haturkan matur nuwun Gus, jazakumullah khair. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan hidayah, kesehatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya tahu beliau sekarang sudah menyusun 31 judul buku baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak dan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mewakili beliau dipersilahkan untuk menutup acara ini dengan doanya Fatihah itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.